Presiden ke-7 RI Joko Widodo mempersilahkan KPK untuk memeriksa harta kekayaannya, menyusul sejumlah aktivis 98 yang melayangkan tuntutan ke lembaga anti rasuah tersebut. Para aktivis 98 juga menuntut agar KPK mengusut dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. Ditemui di kediamannya di Banjarsari, Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari kemarin, Jokowi merespon santai soal tuntutan tersebut. Dia mengaku tidak sekali dua kali dilaporkan ke KPK. Sejumlah kasus yang pernah dilaporkan antara lain dugaan suap atau gratifikasi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep dari PT SM. Lalu dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet yang dinikmati Kaisang. Hingga kasus Blok Medan yang menyeret nama Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Dugaan kasus ini kembali mengemuka setelah Jokowi masuk sebagai finalis tokoh tahunan kriminal terorganisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project. OCCRP dalam rilisnya mengatakan bahwa tidak memiliki bukti bagaimana Jokowi melakukan tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi. Non-governmental organization ini hanya mengumpulkan persepsi dari pakar dan kelompok masyarakat sipil yang menganggap Jokowi secara signifikan melemahkan KPK. Jokowi juga dikritisi saat putranya Gibran Rakabuming Raka melenggang menjadi wakil presiden berkat mengubah aturan batas usia melalui Mahkamah Konstitusi. OCCRP publisher Drew Sullivan juga menyebut alasan kenapa Jokowi tak masuk sebagai pemenang nominasi ini. Ia hanya masuk nominasi finalis karena tak cukup bukti yang bisa menguatkan persepsi tersebut. Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan, upaya pemeriksaan terhadap Jokowi bisa saja terjadi apabila ada kasus yang sudah mencapai tahap penyidikan. Untuk saat ini belum ada perkara yang diduga melibatkan Jokowi yang sampai pada tahap tersebut. Bahkan di tahap penyelidikan pun juga belum. Ia kembali menegaskan bahwa sebuah kasus dapat naik ke tahap penyidikan melalui proses yang panjang, dimulai dari laporan masyarakat dan hasil audit dari BPK atau BPKP. Laporan tersebut ditelaah terlebih dahulu oleh Direktorat Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat KPK. Selanjutnya, jika ditemukan indikasi peristiwa tindak pidana korupsi, kasus akan naik ke tahap penyelidikan. Kemudian, melalui pengumpulan dua alat bukti yang cukup, kasus dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan berdasarkan keputusan rapat gelar perkara atau expose. Pak, tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Apa-apa. Pun kalau boleh-boleh saja, siapapun. Pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya Pak? Ya, dilaporkan KPK enggak sekali dua kali. Pak, kalau ada ex penyidik KPK yang katanya penetapan Pak Hasto sebagai tersangka itu sempat terhambat karena ada kedekatan Pak Jokowi dengan PDIP, itu tanggapannya seperti apa Pak? Kan kasusnya 2019 sedangkan tersangkanya baru sekarang. Ya memang dekat. Saya kan dengan PDIP memang. Tapi apakah ada pengaruh dengan proses hukum itu Pak? Nggak ada, kita nggak pernah. Yang urusan hukum ya proses hukum ada baik di kepolisian, baik di kejaksaan, baik di KPK, semuanya apalagi KPK. Jadi tidak ada intervensi apapun ya Pak saat menjabat? Ditanyakan aja, jangan tanyakan ke saya, tanyakan aja ke sana. Pun kalau misalnya nanti ada pengecekan harta kekayaan seperti apa Pak? Misalnya ada pengecekan harta kekayaan gitu. Ya kalau dicek ya dicek aja, dicek aja kok. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.